Tidak ada pernah pemerintah hari ini memikirkan rakyatnya, kawan-kawan. Kita tahu betul bagaimana penguasa yang hari ini berkuasa, partainya begitu hebatnya dia menangis darah ketika kenaikan BBM, tapi hari ini mereka bungkam. Ketika rakyat berteriak beras mahal, cukup makan pisang 2 sudah kenyang, itu jawaban mereka. Ketika bahan pokok naik, mereka minta kita untuk mengencangkan perut kita. Ketika minyak goreng naik, mereka minta kita untuk tidak menggoreng tapi merebus. Sungguh miris pemerintah hari ini memberikan solusinya kepada rakyatnya. Kita tahu semua bahwa dulu ketika di zaman SBY gitu ya, semua kadernya PDIP ya, wabil khusus Puan Maharani yang sekarang menjadi ketua DPR, itu kan nangis-nangis gitu kan. Ada kenaikan BBM nangis-nangis gitu, seolah-olah pihak terhadap rakyat. Tapi sekarang setelah menjadi ketua DPR, apa gitu yang dilakukan? Apakah dia juga nangis gitu terhadap kenaikan BBM yang sekarang gitu kan? Dan dia nggak ada tanggapan keberpihakannya terhadap rakyat gitu. Ya ini kita cari kan gitu. Ada yang kita minta statementnya gitu. Apa statementnya dia gitu, terhadap kenaikan BBM ini buat rakyat gitu? Ya bukan PDIP yang menyikapi kenaikan BBM, itu kan yang memutuskan pemerintah, eksekutif bukannya legislatif. Jadi kita tunggu aja apakah kemudian pemerintah nantinya menyikapinya itu dengan seperti apa. Yang pasti kan dalam pidato tanggal 16 yang lalu kami DPR sudah menyampaikan bahwa agar pemerintah siap menggunakan APBN secara efektif, efisien, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Dulu kalian berebut untuk duduk ke Senayan dan berbicara atas nama rakyat di Senayan untuk menyuarakan suara-suara rakyat. Giliran ada panggungnya, kenapa kalian harus lari dari pertarungan itu? Sementara ribuan orang kami tuh berebut mau ke Senayan sana untuk masuk, untuk mensuarakan suara kami di parlemen. Tapi parlemen hari ini hanyalah omong kosong. Ditambah lagi yang hadir partai-partai yang mendukung kenaikan BBM. Ini adalah partai-partai paling bangsat yang pernah ada. Partai-partai yang mendukung kenaikan BBM adalah partai-partai penipu rakyat, partai-partai pengkhianat rakyat. Dan sudah selakina partai-partai itu dibubarkan. Ribuan buruh demo di kantor Gubernur Jatim tolak kenaikan harga BBM, sampaikan 7 tuntutan. Aksi demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Surabaya kembali berlanjut. Senin 19 September 2022, ribuan buruh dari berbagai elemen Serikat Buruh Sejatim kembali melakukan aksi demo di kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya. Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dan meminta revisi kembali upah minimum kabupaten atau kota 2022 di Jatim. Massa buruh diperkirakan berasal dari berbagai daerah Jatim, mulai dari kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Malang Raya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, hingga dari Kabupaten Banyuwangi. Rencananya, massa buruh akan berkumpul untuk menunggu kedatangan massa dari daerah lain di titik kumpul utama di Mall Cito atau Bundaran Waru. Kemudian massa akan bergerak bersama menuju kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan rute melalui Jalan Ayani, Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Baluran, Jalan Bubutan, Jalan Pahlawan. Kabarnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal bakal ikut dalam barisan rombongan buruh yang akan berkumpul lebih dulu di depan Cito Mall atau Bundaran Waru. Namun dalam agenda demonstrasi buruh yang digelar hari ini bakal ada 7 poin tuntutan yang bakal terus disuarakan. Tuntutan tersebut berkisar mengenai tinjauan kritis atas kebijakan kenaikan harga BBM yang dianggap oleh kalangan buruh berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, apalagi diperparah dengan tidak adanya kenaikan upah. Kemudian, menganggap kebijakan kenaikan BBM tidak tepat mengingat adanya penurunan harga minyak dunia. Dan terakhir, kalangan buruh menganggap kenaikan harga BBM bakal memicu efek domino adanya pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri yang terdampak atas kebijakan tersebut. Berikut 7 pernyataan buruh terkait demo hari ini.
Satu, kenaikan harga BBM telah menurunkan daya beli buruh hingga 50%. Penyebab turunnya daya beli dikarenakan peningkatan angka inflasi menjadi 6,5% hingga 8%, sehingga harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. 2. Penurunan daya beli buruh diperparah dengan tidak naiknya upah selama 3 tahun ke belakang. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK tahun 2023 kembali menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, maka sudah dipastikan upah buruh tahun 2023 tidak akan mengalami kenaikan. 3. Buruh menolak kenaikan harga BBM karena dilakukan di saat harga minyak dunia turun. Terkesan pemerintah mencari jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara memeras rakyat. Terlebih kenaikan harga BBM ini dilakukan di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM. Seperti Malaysia dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah. 4. Terkait bantuan subsidi upah sebesar Rp150.000 selama 4 bulan kepada buruh hanya sekedar lip service agar buruh tidak protes. Tidak memungkinkan uang Rp150.000 dapat menutupi penurunan daya beli akibat inflasi yang meroket. 5. Resiko terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran karena kenaikan harga barang-barang yang dipicu oleh tingginya harga BBM. Harga energi yang naik akan membebani biaya produksi perusahaan itu. Tentu perusahaan akan melakukan efisiensi dengan mem-PHK buruh. 6. Tidak tepat jika alasan kenaikan Pertalite dan solar subsidi karena untuk kelestarian lingkungan. Faktanya masih banyak industri-industri besar yang masih memakai batu bara dan diesel. 7. Ada sekitar 120 juta pengguna motor dan angkutan umum yang merupakan kelas menengah ke bawah yang tentunya sangat terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Massa buruh diperkirakan berasal dari berbagai daerah Jatim, mulai dari kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Malang Raya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang hingga dari Kabupaten Banyuwangi. Rencananya, massa buruh akan berkumpul untuk menunggu kedatangan massa dari daerah lain di titik kumpul utama di Mall Cito atau Bundaran Waru. Kemudian massa akan bergerak bersama menuju kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan rute melalui Jalan Ayani, Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Baluran, Jalan Bubutan, Jalan Kebon Rojo, Jalan Pahlawan. Kabarnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal bakal ikut dalam barisan rombongan buruh yang akan berkumpul lebih dulu di depan Cito Mall atau Bundaran Waru. Namun dalam agenda demonstrasi buruh yang digelar hari ini bakal ada 7 poin tuntutan yang bakal terus disuarakan. Tuntutan tersebut berkisar mengenai tinjauan kritis atas kebijakan kenaikan harga BBM yang dianggap oleh kalangan buruh berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, apalagi diperparah dengan tidak adanya kenaikan upah. Kemudian, menganggap kebijakan kenaikan BBM tidak tepat mengingat adanya penurunan harga minyak dunia. Dan terakhir, kalangan buruh menganggap kenaikan harga BBM bakal memicu efek domino adanya pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri yang terdampak atas kebijakan tersebut. Berikut 7 pernyataan buruh terkait demo hari ini. 1. Kenaikan harga BBM telah menurunkan daya beli buruh hingga 50%. Penyebab turunnya daya beli dikarenakan peningkatan angka inflasi menjadi 6,5% hingga 8%, sehingga harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. 2. Penurunan daya beli buruh diperparah dengan tidak naiknya upah selama 3 tahun ke belakang. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK tahun 2023 kembali menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, maka sudah dipastikan upah buruh tahun 2023 tidak akan mengalami kenaikan. 3. Buruh menolak kenaikan harga BBM karena dilakukan di saat harga minyak dunia turun.
Terkesan pemerintah mencari jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara memeras rakyat. Terlebih kenaikan harga BBM ini dilakukan di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM. Seperti Malaysia dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah. 4. Terkait bantuan subsidi upah sebesar Rp150.000 selama 4 bulan kepada buruh hanya sekedar lip service agar buruh tidak protes. Tidak memungkinkan uang Rp150.000 dapat menutupi penurunan daya beli akibat inflasi yang meroket. 5. Resiko terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran